Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Gabriel Hafiz Paer dengan NIM 2302439. Saya Timothy Mamentu dengan NIM 23024131. Nama saya Velov Mira dengan NIM 23024146. Nama saya Mika Asa dengan NIM 230024135. Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan mempresentasikan program kami yang berjudul Analisis Smoothing Suhu Harian dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Program ini digunakan untuk menganalisis dan meratakan data suhu harian agar pola perubahan suhu lebih mudah diamati. Nah, pertama-tama kita lihat pada bagian awal program ada 3 import, yaitu import NumPy SMP sampai dengan import pandas SPD. Nah, pada baris ini kita mengimport 3 library penting yang akan kita gunakan, yaitu eh, library NumPy yang digunakan untuk operasi numerik dan array. Yang kedua, library matplotlib pplot digunakan untuk membuat grafik, dan juga pandas digunakan untuk membuat tabel data atau RAM. Lanjut pada bagian program berikutnya. Pada in sama dengan in dengan menggunakan input, masukkan jumlah dari hari pengamatan suhu. Nah, baris ini akan meminta kita untuk memasukkan jumlah hari yang akan kita amati pada suhu dan menyimpan dalam variabel n. Jadi variabel n ini akan digunakan untuk menyimpan hari yang akan kita masukkan. Berikutnya yaitu print untuk memasukkan data harian, input data dan suhu asli. Ini kita gunakan untuk memasukkan data suhu harian. Nilai-nilai yang dimasukkan dipisahkan dengan spasi, lalu diubah menjadi tipe float dan disimpan sebagai array menggunakan NumPy. Berikutnya, if len suhu asli. Untuk bagian ini, pada bagian program ini adalah bagian validasi data. Jika jumlah data suhu yang dimasukkan tidak sama dengan jumlah hari pengamatan, maka program akan memberikan peringatan bahwa eh, jumlah data yang kita masukkan tidak sesuai dengan jumlah hari. Jadi maksudnya jumlah data itu adalah jumlah data suhu yang kita masukkan tidak sama dengan jumlah data hari. Masuk pada hari sama dengan np range. Nah, pada bagian ini variabel hari berisi urutan angka dari 1 sampai jumlah hari atau n yang digunakan sebagai sumbu X pada grafik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Hafiz Paer dengan NIM 2302439. Dan saat ini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh kelompok saya sebelumnya. Em, Baiklah, di sini terdapat fungsi moving average and exponential smoothing. Jadi di moving average ini eh, metode ini menghitung rata-rata dari sejumlah nilai data yang berdekatan. Dengan panjang jendelanya kita atur 3 di sini value-nya. Terus ada juga fungsi np.convolve yang mana ini digunakan untuk mengalihkan data dengan vektor rata-rata lalu hasilnya diratakan. Kemudian fungsi berikutnya ada exponential smoothing yang mana ini fungsinya untuk menghitung nilai baru berdasarkan data sebelumnya dan faktor penghalus alfa. Yang mana nilai alfa di sini kita atur value-nya 0,3 yang artinya data terbaru kita beri bobot 30% lebih besar daripada data yang lama. Dan pada bagian selanjutnya yaitu pembuatan data frame, simpan CSV dan juga visualisasi. Nah, bagian ini menentukan apakah data suhu lebih dari 1 hari, dan jika iya, maka program akan menghitung moving average-nya dan exponential smoothing, lalu menyimpannya dalam bentuk tabel data frame menggunakan pandas. Dan jika hanya satu data, maka eh,
kolom smoothingnya akan berisi nilai kosong, NaN. Kemudian selanjutnya di baris data to CSV ini untuk menyimpan hasil perhitungan ke dalam file CSV yang bernama hasil suhu smoothing.csv. Lalu program akan menampilkan tabel hasil perhitungan ini di terminal agar pengguna bisa melihat hasilnya secara langsung. Nah, yang selanjutnya kita akan lanjut dengan baris dari PLT figur dan yang selanjutnya sampai di PLT show. Nah, kode ini menggunakan library matplotlib untuk membuat grafik visual dari hasil perhitungan sebelumnya. Kita mulai dari grafik. Kita mulai dari baris pertama yaitu PLT figur di sini. Nah, PLT figur ini berfungsi untuk mengatur ukuran grafik agar tampilan lebih lebar dan proporsional. Yang selanjutnya ada PLT plot dengan label suhu asli. Nah, ini akan menampilkan data suhu asli dalam bentuk garis putus-putus berwarna abu-abu dengan titik di setiap datanya. Ini berguna untuk melihat bagaimana data suhu berubah setiap harinya sebelum dilakukan smoothing. Yang kemudian pada baris berikutnya kita menambahkan garis merah dengan label moving average. Garis merah ini menampilkan hasil moving average atau rata-rata bergerak. Kalau kita perhatikan nanti di grafik, garis merah terlihat lebih halus daripada suhu aslinya karena fluktuasi jangka pendek diratakan. Nah, yang selanjutnya ada untuk garis biru atau hasil eksponensial smoothing. Nah, metode ini memberikan bobot lebih besar pada data yang terbaru, sehingga perubahan suhu terkini lebih berpengaruh terhadap hasil akhir. Jadi garis biru ini biasanya sedikit lebih responsif terhadap perubahan dibandingkan garis moving average atau rata-rata, rata-rata bergerak. Nah, yang kemudian ada label-label, yaitu ada PLT title, PLT X label, PLT Y label. Ketika fungsi ini digunakan untuk memberi judul pada grafik dan memberi keterangan sumbu X dan Y, supaya penonton paham bahwa sumbu X mewakili hari keberapa dan sumbu Y menunjukkan suhu dalam derajat Celcius. Yang selanjutnya ada fungsi PLT legend, digunakan untuk menampilkan keterangan warna garis biru, warna garis agar kita tahu mana garis suhu asli, mana moving average, dan mana exponential smoothing. Sementara PLT grid menambahkan garis bantu halus di latar belakang supaya grafik lebih mudah dibaca. Nah, yang terakhir itu ada PLT type layout. Yang paling bawah sini memastikan posisi teks, label, dan grafik tidak saling menimpa. Lalu PLT show yang paling terakhir digunakan untuk menampilkan grafik ke layar. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa grafik hasil smoothing, baik moving average maupun exponential smoothing, terlihat lebih stabil dan halus. Garis suhu asli yang tadinya naik turun secara tajam sekarang lebih mudah dibaca dan terlihat polanya. Nah, secara sederhana, smoothing membantu kita memahami tren suhu tanpa terlalu terpengaruh oleh perubahan ekstrim harian. Misalnya, jika suhu hari tertentu tiba-tiba melonjak karena faktor cuaca lokal, hasil smoothing tidak langsung berubah drastis, tapi menyesuaikan secara perlahan. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa proses smoothing sangat berguna untuk menganalisis tren jangka panjang dalam data suhu harian dan dapat digunakan juga untuk perkiraan sederhana terhadap perubahan suhu berikutnya. Baik, untuk menutup presentasi ini saya akan menyimpulkan hasil dari program yang telah kami buat. Program analisis smoothing suhu harian ini bertujuan untuk membantu pengguna dalam memahami pola perubahan
suhu dari hari ke hari dengan cara yang lebih jelas dan mudah dibaca. Dengan metode moving average dan exponential smoothing, data suhu yang awalnya berfluktuasi bisa diratakan sehingga tren utamanya dapat terlihat. Metode moving average sangat cocok digunakan ketika kita ingin melihat kecenderungan umum dalam jangka waktu tertentu. Namun, metode ini kurang sensitif terhadap perubahan data baru karena setiap data dianggap memiliki bobot yang sama. Sementara itu, metode exponential smoothing memiliki keunggulan yaitu memberikan bobot lebih besar pada data yang lebih baru. Dengan begitu, metode ini bisa lebih cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan suhu terkini. Dalam konteks analisis data, kedua metode ini sering digunakan untuk membantu membuat prediksi sederhana. Misalnya, dari hasil smoothing suhu harian ini, kita bisa memprediksi apakah suhu cenderung naik atau turun pada hari-hari berikutnya. Walaupun tidak seakurat model prediksi cuaca modern, namun metode ini cukup efektif untuk analisis awal. Selain itu, program ini juga bisa dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan. Misalnya, dengan menambahkan data kelembapan, tekanan udara, atau kecepatan angin, program ini dapat dikembangkan menjadi sistem sederhana untuk perakiraan cuaca lokal. Ya, seperti ini. Saya akan memasukkan jumlah hasil pengamatan suhu. Misalnya 5. Misalnya kita prediksi suhunya yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Dan kitaran Nah, ini adalah hasil outputnya, hasil perhitungan smoothing. Ini harinya sampai hari kelima, suhu aslinya, moving average, XP smoothing. Ya, kami juga telah menambahkan fitur untuk menyimpan hasil perhitungan ke dalam file CSV sehingga pengguna bisa melihat hasilnya di Excel, menganalisis ulang, atau membuat grafik lain sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan bagaimana konsep statistik sederhana bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk menganalisis data lingkungan seperti suhu. Ya, dengan demikian penjelasan dari kami tentang program analisis smoothing suhu harian dengan Python. Terima kasih telah menyimak penjelasan kami dari awal hingga akhir. Semoga program ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua dalam membuat analisis data yang lebih kreatif dan bermanfaat. Sekian, terima kasih.